syurutu syahadataini, syarat dua kalimat syahadat. Penulis di sini mengatakan syurutu la ilaha illallah. La budda fi syahadati an la ilaha illallah min sab'ati syurutin la tanfa'u qailaha illa bijtima'iha. Ya, kata penulis, syahadat la ilaha illallah harus memenuhi 7 persyaratan. Ya, orang yang mengucapkan la ilaha illallah atau syahadat ini tidak mendapatkan manfaat sama sekali dari pengucapannya terhadap syahadat la ilaha illallah illa bijtima'iha, kecuali dengan memenuhi seluruh persyaratannya. Ya, artinya apa jemaah? Artinya orang yang mengucapkan la ilaha illallah dia harus memenuhi 7 syarat. Apabila tidak terpenuhi salah satu saja, maka la ilaha illallahnya tidak bermanfaat. Ya, pernah disampaikan kepada salah seorang ulama, kalau saya tidak salah ingat, Wahab bin Al-Munabbih. Ya, beliau ditanya, bukankah la ilaha illallah itu kunci surga? Kemudian beliau mengatakan bahwa betul, la ilaha illallah adalah kunci surga. Ya, dan tidaklah satu kunci kecuali pasti ada gerigi-geriginya. Apabila seseorang itu membawa kunci yang ada giginya, maka akan bisa digunakan untuk membuka surga. Ya, membuka pintu surga. Adapun apabila kunci itu tidak ada gigi-giginya, maka tidak bisa untuk membuka pintu surga. Dan ini kata ulama merupakan isyarat, ya, bahwa pengucapan la ilaha illallah tidak sekedar mengucapkannya, tapi di sana ada syarat-syarat yang harus diperhatikan untuk dipenuhi. Penulis berkata, wahia ala sabilil ijmal, secara global syarat la ilaha illallah itu adalah al-awwalu, yang pertama, al-ilmu al-munafi lil jahli. Ya, mengetahui apa nanti akan diterangkan jemaah. Mengetahui makna la ilaha illallah, lawannya tidak tahu. Artinya apa? Kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak tahu maknanya, tidak bermanfaat la ilaha illallahnya. Ya. Kemudian asal yang kedua, al-yaqinu al-munafi lisyak. Al-yaqin, yakin terhadap la ilaha illallah, lawannya adalah ragu. Maka kalau orang itu ragu terhadap kandungan la ilaha illallah, tidak bermanfaat dia mengucapkan la ilaha illallah. Dia ragu, misalkan dia bilang ragu, apakah betul hanya Allah yang boleh disembah, atau barangkali selain Allah juga boleh disembah. Keraguan ini walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, tidak membuat la ilaha illallahnya bermanfaat. As-salisu, syarat yang ketiga, al-qabul al-munafi lirad, menerima, lawannya adalah menolak. Menerima la ilaha illallah, lawannya adalah menolak. Maka kalau ada orang yang menolak la ilaha illallah atau menolak kandungan makna la ilaha illallah, tidak bermanfaat la ilaha illallahnya. Ya. Ar-rabi', syarat yang keempat, al-inqiyad al-munafi litark, tunduk terhadap kandungan makna la ilaha illallah. Gitu ya. Lawannya apa? Lawannya tidak mau tunduk. Ya, nanti akan ada penjelasan, ini global dulu. Al-khamis, syarat yang kelima, al-ikhlas, ikhlas al-munafi lisyirik, lawannya adalah syirik. Ikhlas lawannya adalah apa? Syirik. Ya, nanti kita akan terangkan juga jemaah. As-sadisu, syarat la ilaha illallah yang keenam, as-sidqu al-munafi lil kadhib, jujur, lawannya dusta. Jadi dia mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh kejujuran, bukan kebohongan. Ya. Yang ketujuh, al-mahabbatu al-munafiyatu lididdiha wa huwal baghdha, senang terhadap la ilaha illallah, lawannya apa? Tidak senang, ya, benci. Nah, 7 syarat la ilaha illallah ini sebagian ulama menulis dalam sebuah bait syair seperti yang disebutkan oleh Syekh Al-Hafidh Al-Hakami. Syarat la ilaha illallah, kata beliau,
ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. Ya, dirangkai dalam sebuah syair, ya. Kata beliau, ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. 7 syarat la ilaha illallah. Baik, kita akan urai jamaah sekalian di malam ini tentang 7 syarat ini. Kata beliau, wa amma tafsiluha fakama yali. Adapun perincian dari 7 syarat la ilaha illallah itu sebagaimana penjelasan di bawah ini. Asyaratul awwalu, syarat yang pertama, al-ilmu. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dipersyaratkan memiliki ilmu. Ya. Ilmu apa maksudnya jamaah? Kata beliau, ay al-ilmu bima'naha. Ya, al-muradu minha wa ma tanfihi wa ma tusbituhu. Nah, mengetahui maknanya. Mengetahui maknanya, apa yang dimaukan dengan kalimat la ilaha illallah. Ya. Wa ma tanfihi wa ma tusbituhu. Apa yang ditolak oleh la ilaha illallah dan apa yang ditetapkan oleh la ilaha illallah. Ya, kalau kita kembali ke pelajaran sebelumnya, rukun la ilaha illallah itu apa? 2 kan? An-nafyu wal isbat. Meniadakan semua yang disembah dan menetapkan yang disembah hanya Allah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, orang ini tahu makna la ilaha illallah, tahu apa yang dimaukan dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, dia tahu apa yang ditiadakan oleh la ilaha illallah berupa semua yang disembah selain Allah. Dan dia tahu juga apa yang ditetapkan oleh la ilaha illallah berupa penyembahan hanya kepada Allah. Sederhananya, orang yang mengucapkan la ilaha illallah tanya, "Pak, apa makna la ilaha illallah?" Ya, apa yang dimaukan dengan kalimat la ilaha illallah? Pancing, Pak, Bu, ya, terpancing. Ya. Kalau misalkan dia mengatakan maksudnya tidak ada yang mencipta alam semesta selain Allah. Pancing lagi. Boleh enggak, Pak, nyembah selain Allah? Benar enggak nyembah selain Allah? Kalau dia bilang ya salah, ya enggak benar. Karena orang mengucapkan la ilaha illallah pasti mengingkari penyembahan selain Allah. Oh, maka berarti dia paham apa? Makna la ilaha illallah. Ya, kalau dia ditanya apa makna la ilaha illallah, dia bilang enggak tahu. Ya, kalau ada orang mengucapkan, Anda mengucapkan la ilaha illallah, iya, mengucapkan la ilaha illallah, tanya kepada dia, ya, kira-kira ketika ada selain Allah yang disembah itu dibenarkan enggak, Pak, menurut Islam? Dia misalkan bilang enggak benar, oh berarti dia paham makna la ilaha illallah. Tapi kalau dia tidak paham, dia boleh nyembah selain Allah, boleh, cuman kita ini orang Islam menyembahnya Allah, berarti dia tidak paham kalimat la ilaha illallah. Berarti dia tidak punya apa, tidak mengetahui mana la ilaha illallah, berarti tidak memenuhi syarat yang pertama. Ya. Al-munafi lil jahli bidzalik, lawannya adalah orang yang enggak paham, enggak tahu makna la ilaha illallah. Maka jamaah, orang yang tidak tahu makna la ilaha illallah, la ilaha illallahnya tidak bermanfaat. Itu ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Ya, kecuali orang yang bersaksi, mempersaksikan kebenaran. Ya, wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahuinya. Nah, maksudnya apa dalam tafsirannya? Surat Az-Zukhruf ayat yang ke-86. Syahida bila ilaha illallah, maksudnya mereka mempersaksikan la ilaha illallah. Wa hum ya'lamun, sementara dalam keadaan mereka mengetahui, biqulubihim ma syahidat bihi alsinatuhum, hati mereka mengetahui apa yang dipersaksikan oleh lisan mereka. Ya, falau nataqa biha wa huwa la ya'lamu ma'naha lam tanfa'hu. Ya, seandainya ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah
tapi tidak mengetahui maknanya, lam tanfa'hu, maka tidak bermanfaat. Ya, tidak bermanfaat. Ya, apa pengucapan la ilaha illallahnya itu? Li'annahu lam ya'taqid ma tadullu alaihi, karena ia tidak meyakini apa yang ditunjukkan oleh makna la ilaha illallah. Bagaimana dia mau meyakini jamaah? Paham maknanya saja tidak, gitu ya. Maka ini syarat ini. Baik, syarat yang pertama, ya, kalau di Indonesia ini jamaah sekalian, kalau ditanya la ilaha illallah, jawabannya apa? Tidak ada Tuhan selain Allah, kan ngoten tak? Nah, itu terjemahannya, Pak. Maka coba dikejar maknanya. Ya, kalau dia paham, artinya dia mengatakan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, ada dewa disembah nggak berhak. Ya, ada dewi disembah nggak berhak. Ada patung ini disembah nggak berhak. Dia bisa jawab kayak gitu, berarti dia paham apa maknanya, gitu ya. Baik, asyartus tsani, syarat yang kedua, al-yaqin, yakin. Yakin apa maksudnya? Yakin terhadap apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah menunjukkan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan dia yakin betul seperti itu. Tidak ada keraguan sama sekali. Ketika ada orang yang tanya, Mas, ya, tidak ada yang berhak disembah selain Allah, yakin tidak jenengan itu? Yakin, mantap. Berarti syarat kedua kena. Kalau dia masih ragu, ya tidak tahu ya, selain Allah barangkali boleh disembah. Kalau dia bilang kayak gitu, dia ragu, Pak. Dia ragu terhadap kandungan makna la ilaha illallah tadi. La ilaha illallah jelas mengatakan tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Dia ragu. Ya, dia masih bimbang. Barangkali boleh saja, barangkali benar juga, ya, penyembahan kepada selain. Dia bimbang seperti itu, ragu, berarti tidak bermanfaat la ilaha illallah. Dia harus yakin, yakin terhadap apa yang ditunjukkan oleh makna la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Mantap. Ya, kayak misalkan orang makan enak, mantap, yakin. Itu. Apa dasarnya? Atau sebelumnya kita baca, bi ayyakuna qailuha mustayqinan bima tadullu alaihi. Di mana orang yang mengucapkan la ilaha illallah ini meyakini apa yang ditunjukkan oleh la ilaha illallah tersebut, meyakini makna yang ditunjukkan oleh la ilaha illallah tersebut. Ya. Fa in kana syakan bima tadullu alaihi lam tanfa'hu. Kalau dia masih ragu terhadap kandungan la ilaha illallah, tidak bermanfaat buatnya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu tidak lain adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, thumma lam yartabu, kemudian keadaan mereka itu tidak ragu. Tidak ragu. Ya, kalau orang masih ragu terhadap la ilaha illallah, ya, ragu terhadap apa makna yang terkandung dalam la ilaha illallah, benar enggak ya memang hanya Allah yang boleh disembah, jangan-jangan selain Allah boleh disembah juga, ragu dia, maka tidak bermanfaat la ilaha illallahnya. Karena Allah mengatakan summa lam yartabu, kemudian tidak ragu. Fa in kana murtaban kana munafiqa, kalau dia masih ragu maka statusnya munafik. Ya, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqaita wara'a hadzal haiti yashhadu an la ilaha illallah mustaiqinan qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang engkau jumpai di belakang tembok kebun ini bersaksi
La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Mustaiqinan qalbuhu, dalam keadaan hatinya yakin, kata Nabi. Dalam keadaan apa? Hatinya yakin. Fabasyirhu bil jannah, maka berikanlah kabar gembira kepadanya, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Ya, hadis dalam kitab As-Sahih. Ya. Faman lam yastaiqin biha qalbu, orang yang tidak yakin hatinya, lam yastahiqqa dukhulal jannah, maka dia tidak berhak untuk masuk ke dalam surga. Kalau dia tidak apa? Tidak yakin hatinya. Baik. Asyartus salits, syarat yang ketiga. Asyartus salits, syarat yang ketiga. Al-qabulu limaktadathu hadhil kalimatu min ibadatillahi wahda. Menerima. Tadi ya, syarat yang ketiga apa? Menerima. Nah, menerima ini menerima apa jemaah? Menerima konsekuensi kalimat ini berupa penyembahan hanya kepada Allah, wa tark ibadati ma siwa, dan wa tarki ibadati ma siwa, meninggalkan penyembahan kepada selain Allah. Nah, jadi bagaimana jemaah maksudnya? Maksudnya konsep la ilaha illallah ia terima. Apa itu? Ibadah hanya kepada Allah dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah. Dia terima konsep ini. Jemaah dia terima konsep ini. Ya. Faman qalaha, siapa yang mengucapkannya, walam yaqbal dzalik, tapi tidak menerima ini. Ya. La ilaha illallah itu konsepnya apa? Ibadah kepada Allah satu-satunya, meninggalkan peribadahan kepada selain Allah. Tidak suka konsep ini, nggak terima, maaf saya ulang, tidak menerima konsep ini. Dia tolak konsep ini. Dia bilang tidak menerima konsep ini. Nggak bisa atau ya? Ya, nyembah selain Allah mah boleh. Dia tidak terima konsep ini, Pak. Ya, walam yaltazim bi, tidak berpegang kepada konsep ini. Kana minal ladzina qala Allahu fihim, maka status orang itu ya termasuk orang-orang yang Allah firmankan, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaqulun a inna latariku alihatina li syairin majnun. Ya, sesungguhnya mereka dulu ketika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah, ya, yang mana konsekuensinya apa jemaah? Ibadahlah kepada Allah satu-satunya, tinggalkan penyembahan kepada selain Allah, Lata, Uzza dan lain sebagainya itu. Yastakbirun, mereka menyombongkan diri. Ya, dan mereka mengatakan apa? A inna latariku alihatina li syairin majnun. Apakah kami harus meninggalkan penyembahan kepada seorang? Apakah kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami karena seorang penyair yang gila? Nah, ini tidak menerima jemaah. Tidak menerima. Ya, cuman orang zaman dahulu ya, mereka terang-terangan mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena mereka ini orang Arab ini termasuk orang yang komitmen terhadap omongannya. Ya, tidak misalkan depan ini belakang ini. Ya, kecuali di Madinah orang-orang munafik. Ya. Orang-orang Quraisy itu kalau merah ya merah, hijau-hijau, Pak. Ya. Seperti itu orang Quraisy. Nah, makanya mereka paham ketika mereka mengatakan la ilaha illallah berarti tidak boleh menyembah kecuali hanya Allah. Berarti mereka harus meninggalkan penyembahan berhala. Yang di Ka'bah itu ada sekitar 300-an. Ya. Konsep ini mereka tolak. Mereka tidak setuju. Sebetulnya seandainya Nabi Muhammad mengatakan sembah Allah juga sembah selain Allah, mereka setuju aja. Ya, seperti disebutkan dalam asbabun nuzul, sababun nuzul, sebab turunnya surat Al-Kafirun. Ya, mereka welcome, tidak masalah kalau misalkan Nabi Muhammad ngajak nyembah Allah
tapi tidak mengingkari penyembahan kepada selain Allah, silakan. Ya. Tapi Nabi Muhammad selalu bilang la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Lata Uzza tidak berhak disembah, ini tidak berhak disembah. Ngomongnya kayak gitu terus Nabi Muhammad itu. Ngajarin konsep seperti itu. Musyrikin tidak terima. Ya. Maka jemaah, syarat la ilaha illallah yang ketiga al-qabul. Menerima konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Ya. Nah, ada jemaah sekalian orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah akan tetapi tidak menerima konsekuensinya. Mereka tetap menyembah kepada selain Allah Jalla wa Ala. Wa hadza kahali ubadil kubur al-yaum. Ya. Ini jamaah sekalian seperti keadaan para penyembah kuburan di masa ini. Kami selalu terangkan jamaah, istilah ubadul kubur atau penyembah kuburan ini bukan sedang membicarakan tentang orang-orang yang ziarah kubur. Ya, bukan, Mbak. Ini memang orang yang datang ke kuburan kemudian ibadah kepada kuburan. Ya, misalkan berdoa kepada kuburan, minta kesembuhan kepada kuburan, ya, minta kaya kepada kuburan, gitu ya. Diminta kepada kuburan, ini disebut dengan ubadul kubur, orang-orang penyembah kuburan. Dan istilah ubadul kubur ini dipakai oleh ulama. Al-Imam As-San'ani rahimahullah, salah seorang ulama di Yaman waktu itu, dalam kitab beliau Tadhir al-I'tiqad, beliau singgung juga istilah ini. Ya. Karena pada abad 12, ya, tahun 1200, ya, di Jaziratul Arab, di Arab, baik di kawasan Saudi atau di kawasan Yaman, banyak orang-orang yang kayak gitu. Ya, minta-minta kepada makam, ya kan? Minta kesembuhan kepada makam. Ya, yang ini dikritik oleh para ulama. Ini penyembahan kepada kuburan. Ya. Nah, ini penulis di sini menyinggung jemaah orang-orang yang disebut dengan ubadul kubur ini. Mereka menyembah kuburan. Ya. Mereka ini jamaah fa'innahum yaqulun. Mereka yang berKTP Islam, mereka mengatakan la ilaha illallah wa la yatrukuna ibadatal kubur, tapi mereka tidak mau meninggalkan peribadahan kepada kuburan. Ya. Mereka masih senang minta-minta kepada kuburan-kuburan keramat. Ya, ada yang minta nomor, Pak. Ada yang minta jodoh. Dan ini ada jamaah, ini ada. Ya, ini ada, ini nyata seperti itu. Nggak bisa kita ingkari. Ya, orang-orang yang memohon, meminta-minta hajat, kebutuhan kepada makam itu ada. Ya, baik. Apalagi kalau di Indonesia, Pak. Ya, saya pernah dapat cerita teman itu daerah, ya, Jateng sinilah tengah lah. Nek tak sebut kabupatennya nanti orang kabupaten itu marah gitu kan. Tapi yang jelas buatan Kendal itu. Ya. Itu di sebuah gunung, kata ini teman saya ini, ada sebuah ritual yang biasa dilakukan oleh orang untuk muja kepada penghuni gunung. Ya, minta-minta kepada penghuni gunung. Ya, murni minta-minta kepada penghuni gunung itu, Pak. Minta keselamatan, minta hajat, minta kesembuhan. Nah, itu orang-orang KTP-nya Islam. Kan orang-orang ini KTP-nya Islam, di kampung beliau ini KTP-nya Islam, mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Tapi mereka tetap tidak meninggalkan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Fala yakunu qabilina li ma'na la ilaha illallah. Orang yang seperti ini berarti dia tidak menerima konsep makna la ilaha illallah. Ya, syarat yang ketiga apa? Menerima. Ya. Kita seorang muslim menerima konsep tidak menyembah kepada Allah satu-satunya, meninggalkan peribadahan kepada selain ini konsep dasar. Kalau kita ingin sah la ilaha illallah, terima konsep ini. Ya. Makanya jangan ketika ada orang mengucapkan
Nyembah hanya kepada Allah, nyembah hanya kepada Allah, tidak boleh nyembah selain Allah. Kok dia marah, dia tidak terima, dia ngucapin la ilaha illallah, tapi berarti dia ya beruh gitu kan. Baik, kemudian asyaratul rabi', syarat yang keempat, al-inqiyad lima dallat alaihi, tunduk, menerima kemudian tunduk. Tunduk lima dallat alaihi, terhadap apa yang ditunjukkan oleh la ilaha illallah. Ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Ya. Baik. Barang siapa yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, wa huwa muhsinun, dalam keadaan dia itu berbuat baik, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka dia telah berpegang kepada tali yang kuat. Wal urwatul wusqa la ilaha illallah, tali yang kuat ini la ilaha illallah. Wa ma'na yuslimu wajhahu, maknanya yanqadu lillahi bil ikhlasilah. Tadi ya seperti saya terjemahkan tadi. Asyaratul khamis, jadi tunduk Pak. Kita tunduk terhadap apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah. Ya. Ini agak tipis-tipis ya. Yang ketiga menerima, yang keempat apa? Tunduk. Asyaratul khamis, syarat yang kelima as-sidqu, jujur. Nah, jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu jujur dari hatinya, bukan hanya lisan saja. Ya. Wa huwa yaqula hadhihi al-kalimata musaddiqan biha qalbu. Maksudnya dia mengucapkan kalimat ini musaddiqan biha qalbu, dengan apa? Musaddiqan biha qalbu, dalam keadaan hatinya membenarkan. Seulang, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan hatinya apa? Membenarkan. Ya. Fa in qalaha bi lisanihi, kalau dia mengucapkan dengan lisannya, wala yusaddiq biha qalbu, tapi hatinya tidak membenarkan, kana munafiqan kadiba, maka ini munafik, dusta. Ya, la ilaha illallah diucapkan dari lisannya, tapi hatinya tidak membenarkan, munafik, tidak bermanfaat la ilaha illallahnya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ya. Dan sebagian manusia ada yang mengucapkan kami beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir, wa ma hum bimu'minin, dan mereka bukan orang-orang yang beriman. Ya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu, mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Ila qaulihi, sampai pada firman Allah, walahum adabun alimun bima kanu yakdibun, maka mereka mendapatkan adab yang pedih, bima kanu yakdibun, karena kedustaan yang mereka lakukan. Nah, ini jamaah, ayat ini berbicara tentang orang-orang munafik yang mereka mengatakan dengan lisan mereka, tapi mereka apa? Dusta, hati mereka tidak membenarkan. Mereka ucapkan la ilaha illallah, kami beriman, tapi hati mereka dusta. Maka walahum adabun alim, mereka mendapatkan adab yang pedih. Iya. Jadi syarat yang kelima apa? As-sidqu, jujur dari hatinya. Lisannya berucap, hatinya membenarkan apa yang diucapkan oleh lisan. Asyaratus sadis, syarat yang keenam, al-ikhlas, ikhlas. Nah, ikhlas ini jamaah sekalian yang dimaksudkan adalah bukan apa itu namanya ikhlas dalam bahasa Jawa, Pak. Bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia, ikhlas itu artinya nerimo. Kan biasanya orang bilang saya ikhlas dikasih berapapun, maksudnya apa? Nerimo kan, udah. Nah, tapi dalam terminologi Islam syariah, ikhlas itu bukan nerimo, Pak. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu adalah taswiyatul amal min jami'i syawa'ibis syirk. Ya, membersihkan amalan dari semua noda-noda kesyirikan. Ya, itu makna ikhlas. Ya.
Makanya jamaah sekalian, ikhlas itu ada dua macam. Ya. Jadi ikhlas itu kan lawan di syirik berarti kan, Pak. Nah, maka ikhlas itu ada dua macam. Yang pertama, ya, aslul ikhlas. Ikhlas yang paling pokok, yang menjadi persyaratan la ilaha illallah. Apa itu jamaah sekalian? Tidak menyembah kepada selain Allah, alias menjauhi kesyirikan penyembahan kepada selain Allah Ta'ala. Ya, maka ketika ada orang ya mengucapkan la ilaha illallah tapi dia masih menyembah selain Allah, berarti tidak ikhlas. Nah, syarat yang keenam ikhlas artinya apa? Dia tidak melakukan perbuatan apa? Syirik. Ya, dan ikhlas ada dua. Ya, ikhlas dalam artian yang disebut dengan aslul ikhlas, ikhlas pokok, yang ini menjadi syarat ya diterimanya la ilaha illallah adalah dia tidak menyembah kepada selain Allah. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, jadi maksudkan dengan kata ikhlas saat menyembah Allah tulus karena Allah. Saat menyembah Allah tulus karena Allah. Ya. Apabila dia menyembah Allah Ta'ala tidak tulus karena Allah, misalkan pengen dipuji, pengen dilihat orang, pengen didengar orang kebaikannya, ibadahnya, ya, maka jamaah sekalian, kalau dia melakukannya pada sebagian amal, berarti ternoda keikhlasannya. Ya, tapi kalau setiap amalan dia selalu riya, setiap amalan selalu riya, setiap beramal selalu pengen dilihat sama orang, maka jatuhnya syirik besar. Oleh karena itulah Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ketika beliau menjelaskan tentang riya itu syirik kecil, beliau mengatakan yasirur riya, riya yang sedikit, ya, atau riya fi ba'dil a'mal, riya pada sebagian amalan. Ya, jadi sekarang riya, nanti tidak. Tapi kalau setiap amalan dia riya, maka ini seperti halnya atau keadaannya orang munafik, gitu ya. Maka jemaah sekalian, syarat yang keenam ini adalah ikhlas. Lawan dari ikhlas adalah syirik. Berarti kalau dia syirik, tidak diterima la ilaha illallahnya. Ya, baik. Kemudian berikutnya asyartus sabi', syarat yang ketujuh. Al-mahabbatu li hadhil kalimah wa lima tadullu alaihi wa li ahliha al-amilina bimuqtadaha. Ya, mencintai kalimat ini, senang. La ilaha illallah diucapkan senang, Pak. Ya, wa lima tadullu alaihi, senang juga terhadap makna yang ditunjukkan oleh la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Kita hanya menyembah Allah, tidak boleh menyembah selain Allah. Senang terhadap konsep ini. Ya, ini syarat yang ketujuh. Wali ahliya al-amilina bimuqtadaha. Demikian pula senang kepada pemeluknya, senang kepada pengucapnya yang menjalankan konsekuensinya. Ada orang nggak pernah ibadah kepada selain Allah, senang. Ya, kalimat la ilaha illallah dibacakan, senang. Ya, makna la ilaha illallah diterangkan, senang. Gitu. Jadi ketika kita ceramah tidak ada yang berhak disembah selain Allah, orang senang. Ya. Nyembah selain Allah batil, senang dia dengar kata-kata itu, Pak. Ya. Kalau sampai dia tidak senang, berarti tidak memenuhi syarat. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Ya, di antara manusia ada orang yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan-sesembahan. Yuhibbunahum ka hubbillah, mereka cinta kepada sesembahan-sembahan itu, senang kepada sembahan-sembahan itu, ka hubbillah, sebagaimana mereka senang kepada Allah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman itu sangat besar cintanya kepada Allah.
Ya. Fa ahlu la ilaha illallah yuhibbuna Allah hubban khalisa. Ya. Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah mencintai Allah dengan kecintaan yang tulus, murni, yang murni, yang maksimal. Wa ahlu syirki yuhibbuna wa yuhibbuna ma'u ghairah. Sementara ahlu syirik ya cinta kepada Allah juga cinta kepada selain Allah. Ahlu syirik kayak gitu. Cinta kepada Allah, cinta kepada kalimat apa, cinta kepada Allah Azza wa Jalla, juga cinta kepada selain Allah. Maka ahli syirik tidak suka kalimat la ilaha illallah. Ya, ahli syirik tidak suka kalimat la ilaha illallah. Ya, ketika diterangkan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah, marah. Ahli syirik pasti kayak gitu. Karena tidak suka. Karena tidak suka. Kecintaan mereka bercabang. Satu sisi cinta kepada Allah, sisi lain cinta kepada selain Allah. Maka kalimat la ilaha illallah mereka tidak suka.